Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang materi TIU SKD CPNS yang sering sekali keluar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar ya. Nah, bentuk akar nanti ini akan saya bagi menjadi beberapa part ya, dan ini adalah bagian yang pertama. Dan materi ini selain bermanfaat untuk sobat-sobatku yang tengah mempersiapkan diri untuk ujian CPNS, juga sangat bermanfaat untuk sobat-sobat yang masih duduk di jenjang sekolah ya. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir. Dan untuk sobat-sobat yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tahu video terbaru yang saya update. Dan selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Jika akar X ditambah akar Y sama dengan 11 dan akar X dikurangi akar Y sama dengan 3, maka nilai X dikurangi Y adalah. Nah, jadi di sini sobat, untuk pengerjaannya kita harus tahu ya bentuk lain X dikurangi Y, yaitu di dalam akar ya, X dikurangi Y itu bentuk lainnya adalah akar X ditambah akar Y dikalikan akar X dikurangi akar Y. Ini bentuk lainnya ya sobat, jadi kalian harus hafal. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan saja akar X ditambah akar Y adalah 11. Kemudian di sini akar X dikurangi akar Y adalah 3. Ketemu langsung jawabannya adalah 33. Nah, kalau misalkan kalian semua masih ragu, bisa kalian cek ya, di sini ada akar X, kemudian ditambah akar Y, kemudian dikali akar X dikurangi akar Y. Di sini akar X dikali akar X berarti kan akar X kuadrat atau sama dengannya X ya. Kemudian ini dikalikan berarti ada min akar X dikali akar Y. Kemudian ini berarti ditambah akar X akar Y. Kemudian ini berarti min Y. Karena akar Y dikali min akar Y adalah min akar Y kuadrat atau min Y itu sendiri. Sekarang ini bisa kita coret ya. Ini kan sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu akar X dikali akar Y. Di sini tandanya negatif, di sini positif, berarti bisa dicoret habis. Jadi tinggal X min Y. Ini pembuktiannya ya sobat ya. Jadi ketika nanti kalau ada soal yang seperti ini, sobat-sobat bisa mengerjakannya dengan mudah karena sudah hafal bentuk lain dari X dikurangi Y. Lanjut. Soal 2, nilai dari X kuadrat Y kuadrat dikurangi 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat dibagi Y pangkat 4 dikurangi Y pangkat 3 dikurangi 6Y kuadrat sama dengan. Nah, jadi di sini cara pengerjaannya ya sobat, kita harus menyederhanakan bentuk yang atas. Kalau dilihat di sini semuanya ini mengandung X ya. Ini ada X, di sini ada X, di sini ada X ya. Nah, jadi sama-sama nanti di sini kita tulis ada X kuadrat ya. Kemudian di sini adalah Y kuadrat ya, karena X kuadrat dikali Y kuadrat adalah ini hasilnya. Ya, benar kan? Oke. Kemudian di sini berikutnya ada 4Y. Nah, karena X kuadrat dikali negatif 4Y hasilnya adalah negatif 4X kuadrat Y. Oke, kemudian ditambah 3. Karena X kuadrat dikali 3 hasilnya adalah 3X kuadrat. Paham ya dari sini sobat? Berikutnya yang bawah kalau kita lihat semuanya sama-sama mengandung nilai dari Y. Sehingga di sini bisa dikeluarkan Y berapa? Y kuadrat ya. Berarti di sini nanti Y kuadrat. Y kuadrat kali Y kuadrat, Y pangkat 4. Kemudian di sini adalah min Y.
Y kuadrat dikali min Y berarti kan min Y pangkat 3. Dan yang terakhir di sini kita isi dengan negatif 6. Karena Y kuadrat dikali negatif 6 yaitu ini ya, min 6 Y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini dan kita lihat masih belum ada yang bisa disederhanakan. Oke, berarti kita harus merubah bentuk lain dari misalkan yang atas dan yang bawah ini ya. Coba sekarang kita buat sini ya, penfaktorannya ya. Jadi ingat kalau misalkan di sini ada Y kuadrat atau E kuadrat dan angkanya di sini itu cuma ada satu ya, bukan 2, bukan 3 dan seterusnya, maka nanti pasti di sini pemfaktorannya itu bisa kita buat yaitu sini Y ya, depan Y, belakang Y. Kemudian sekarang kita cari di sini ya, bilangan berapa kalau dikalikan berapa itu hasilnya sama dengan 3 dan kalau dijumlah nanti hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, jadi di sini kita dapatkan yaitu berapa? Ada 3 dan 1 ya. Nanti pasti ada 3 dan 1. Berarti di sini kita isi saja, kita coba-coba ya. Ada negatif 3 dan negatif 1. Negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 3. Negatif 3 ditambah negatif 1, negatif 4. Benar ya? Berarti nanti di sini kita isi dengan negatif 3 dan negatif 1. Kemudian sekarang yang bawah di sini ya. Kita, faktorkan juga ya. Nah, di sini berarti kita cari kalau bilangan itu, ya bilangan A dikali bilangan yang lainnya, itu nanti harus sama dengannya negatif 6 dan kalau dijumlah nanti hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi nanti di sini isinya berapa ya? Ada kita coba yaitu negatif 3 dikali 2. Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Benar ya? Berarti di sini diisi dengan negatif 3 ditambah 2. Dari sini ada yang bisa kita coret ya, karena nilainya sama. Nah, sekarang kalau kita tulis E kuadrat dikali Y min 1 per Y kuadrat dikali Y plus 2. Ada ya nilainya di sini, mana? E kuadrat Y min Y1, ini C ya. Oke, berarti C jawabannya. Lanjut. Soal 3, hitunglah nilai dari 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 pangkat negatif 0,5. Nah, jadi di sini ya perlu kita buat apa? Perubahan terlebih dahulu ya atau bentuk lain dari desimal ini ya. Jadi ada 0,125. Kalau misalkan sobat ini sudah hafal, ini langsung saja ditulis ya. Tapi ini nanti hasilnya 1/8. Tapi kalau misalkan sobat masih belum hafal, jadi harus kita ubah dulu bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan ya. Jadi ini kalau diubah menjadi 125 per 1000 ya sobat ya. Kemudian ini bisa kita bagi menjadi 125 dibagi 125 1, 1000 dibagi 125 8. Nah, berikutnya ada 0,5, berarti kan 5 per 10 ya, 5 per 10 atau 1/2. Nah, dengan cara seperti ini nanti kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah. Berarti di sini kita tulis soalnya ada 16, pangkatnya adalah 1/8 dikurangi 0,5 diubah ya menjadi 5 per 10 ya. Pangkatnya adalah negatif 1/2. Nah, di sini 16 kalau kita ubah lagi bisa dijadikan 2 pangkat 4 ya sobat ya. Oke. Di sini masih dipangkatkan 1/8, kemudian ini 5 per 10 itu kan artinya 1/2. Pangkatnya masih sama.
Nah, kemudian di sini pangkat, kalau dipangkatkan, ini artinya pangkatnya dikali ya sobat, diingat-ingat. Sehingga di sini nilainya 4 dikali 1/8. Ya, 4/8 ya. Oke, kita tulis 4/8. Kemudian bentuknya 1/2 ini, ini kan masih berbentuk pecahan. Jadi kalau kita, ubah ya, itu kan menjadi 2 pangkat negatif 1 ya. Oke, berarti ini tetap dikalikan min setengah. Berikutnya di sini 2. 4/8 kalau kita sederhanakan, ini 1, ini per 2 ya. Kemudian di sini pangkat, kalau dipangkatkan berarti pangkatnya nanti dikali. Berarti min 1 dikali min setengah ya. Berarti kan plus, plus setengah ya. Oke, berarti ditulis saja seperti ini. Nah, berarti ini 2 pangkat setengah dikurangi 2 pangkat setengah hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah yang C, 0 ya sobat. Lanjut. Soal 4, jika X sama dengan 85% dikurangi 25% ditambah 1,25 dikurangi 17/20 dan Y sama dengan akar dari 16 dikurangi 8 kali 5 ditambah 5 kuadrat, maka nilainya berapa ya? Jadi nanti di sini untuk mengetahui jawabannya, kita hitung dulu ya nilainya X. Nah, bentuknya persen kita ubah dulu menjadi pecahan ya. Berarti 85/100 dikurangi 25/100 ditambah 125/100 dikurangi 17/20. Berarti ini di sini bawahnya sudah sama ya. Berarti nanti atas bisa langsung kita jumlah. 85 dikurangi 25 ditambah 125. Ketemunya nanti di sini adalah 185/100 ya. Kemudian dikurangi 17/20. Berarti ini kita ubah semuanya menjadi penyebut 100, berarti 20 supaya jadi 100 dikali 5, berarti 17 juga dikalikan 5, berarti ketemunya 85. Sehingga 185 dikurangi 85 ketemu 100 ya, per 100 sama dengan 1. Berarti X nilainya sama dengan 1. Kemudian berikutnya kita cari nilainya dari Y, yaitu akar dari 16 dikurangi 8 kali 5 berarti 40 ya, ditambah 5 kuadrat berarti 25. Nah, berarti di sini, oke, 16 dikurangi 40 ditambah 25 itu sama dengan akar, ini 16 ditambah 25 itu kan 41. Ya, dikurangi dengan 40 kan akar 1. Akar 1 itu kan 1. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai X itu sama dengan Y. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 5 diketahui nilai X sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Semuanya dikurung dan dipangkatkan lagi setengah. Dan Y itu adalah akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah berapa? Nah, di sini cara mengerjakannya ya. Untuk yang nomor 5 ini kita tulis dulu ini, berarti 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3 ya. Dikalikan dengan setengah. Oke, dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini nilainya X. Oke, berarti sekarang bisa kita hitung ya. Ingat kalau bilangan pokoknya sudah sama berarti artinya pangkatnya itu ditambah ya. Jadi kalau di sini bilangan pokok sama dan tanda hubungnya ini adalah kali ya. Berarti kalau tanda hubungnya kali, nah pangkatnya ini sama artinya dengan ditambah. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 4, 9, 9 ditambah 3, 12 ya. Dipangkatkan setengah. Ingat tadi kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti sekarang pangkatnya itu dikali ya. Berarti 2 pangkat 12 dikali setengah. 12 dibagi 2 di sini kan 6 ya. Berarti ini
bentuk lainnya adalah 2 pangkat 6. Nah, berikutnya di sini untuk yang Y, di sini ada akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, 8 di sini itu kan bentuk lainnya adalah 2 pangkat 3, ya kan? Kemudian ini ada kuadratnya. Oke, berarti nanti dari sini pangkat dipangkatkan berarti dikali ya. Berarti ketemu 2 pangkat 6. Nah, kemudian di sini akarnya adalah 3. Ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6 per 3 ya. Jadi kalau akar itu untuk pangkat itu sama dengannya per ya. Per berapa? Kalau di sini 3 berarti ya per 3. Sekarang ini 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, dari sini kalau bisa kita hitung ya, di sini 2 pangkat 6 itu sama dengannya 64 ya. Kemudian 2 kuadrat ini sama dengannya 4. Ini berarti 64 itu bentuk lain dari 4 pangkat 3 ya. Sehingga bisa kita tulis X sama dengan Y pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, bagaimana sobat? Mudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya sobat. Demikianlah soal-soal yang bisa saya sampaikan ya untuk materi bentuk akar di bagian pertama ini. Nah, ditunggu ya video berikutnya tentang materi bentuk akar untuk bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.